kita masuk kepada jarak dari garis ke titik. Saya misalkan mempunyai garis ini, ya, di mana persamaannya saya beri persamaan AX ditambah B ditambah C sama dengan 0. Kemudian ada satu titik di luar garis ini, yaitu titik P1, di mana titik koordinatnya adalah X1, Y1. Kita ingin mencari berapa kira-kira jarak titik P1 ini ke garis ini. Maka yang dikatakan jarak dari titik P1 ke garis itu adalah ketika kita menarik garis dari titik P1 kemudian memotong garis ini tegak lurus terhadap garis tersebut. Maka misalnya P1 ke P0 ini bukan merupakan jarak karena dia tidak memotong garis yang ini tegak lurus, ya, tidak menghasilkan sudut 90 derajat. Sedangkan garis yang kita maksud yang ini yang merupakan jarak, inilah yang merupakan jarak karena dia memotong garis ini, ya, garis AX tambah B ditambah C itu sama dengan 0 dengan besar sudut 90 derajat atau siku-siku. Nah, bagaimana caranya kita mencari jarak dari P1 ke garis ini atau yang diwakili oleh D ini? Nah, dari titik P1 saya menarik garis yang sejajar dengan garis ini. Ya, taruhlah saya menarik garis melalui titik P1 ini dengan persamaannya adalah AX ditambah B ditambah C aksen. Kenapa persamaannya ini? Karena suatu persamaan atau dua garis yang saling sejajar itu memiliki gradien yang sama. Gradien yang sama ditandai dengan koefisien dari X dan Y-nya sama. Yang membedakan adalah konstantanya saja. Jadi saya memberikan di sini adalah simbolnya C aksen. Nah, dari titik P1 ini saya tarik garis sejajar dengan garis yang pertama sehingga menghasilkan garis kedua dengan persamaan AX ditambah BY ditambah C aksen sama dengan 0. Nah, dari garis 0, dari titik 0,0 saya menarik satu garis yang tegak lurus dengan kedua garis ini sehingga menghasilkan suatu garis yang memotong kedua garis ini di titik P dan Q secara tegak lurus, yang memberikan arti bahwa titik PQ, ya, jarak antara PQ itu sama dengan jarak yang ingin kita cari. Ya, jadi P dan Q ini bisa menjadi salah satu trik kita untuk mendapatkan jarak dari titik P1 ke garis ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah titik P dan Q ini koordinatnya berapa? Ya. Sebelum kita mencari titik P dan titik Q-nya itu berapa, maka kita harus dulu mengetahui persamaan garis yang dilalui oleh P dan Q ini. Ya, jadi persamaan garis ini tidak lain adalah persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang kita sudah ketahui. Nah, persamaan garis kita yang kita sudah ketahui itu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, berarti gradien dari garis ini adalah M sama dengan min A ditambah B. Sehingga persamaan garis ini yang tegak lurus dengan garis ini itu kita ingat kembali bahwa sifat gradien dua garis yang saling tegak lurus itu adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Dalam hal ini, ketika M1 diketahui, maka kita bisa mendapatkan gradien dari garis yang lainnya itu adalah min 1/M1. Karena kita sudah ketahui satu gradiennya adalah min A per B, maka kita bisa dapatkan M yang kedua atau garis yang kedua yang tegak lurus ini adalah B per A. Jadi kita dapatkan gradien garisnya ini adalah B per A. Nah,
Jadi kita dapat mengetahui persamaan garis ini dengan memiliki gradiennya dan mengetahui satu titik yang dilalui oleh garis ini, yaitu titik 0,0, karena tadi kita menarik garis dari titik 0,0. Nah, kita punya titik 0,0 dan gradien M sama dengan B per A, maka dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, kita substitusi semua unsur yang kita miliki, yaitu titik 0,0 dan gradien B per A. Nah, ketika kita sudah substitusi, kita dapatkan Y kurang 0 sama dengan B per A dikali X dikurang 0. Hasilnya adalah AY sama dengan BX, atau bisa kita tulis bahwa BX dikurang AY sama dengan 0. Maka persamaan ini adalah BX dikurang AY sama dengan 0. Untuk mengetahui titik P dan titik Q, kita tinggal mencari titik potong antara persamaan garis ini. Kita misalkan ini adalah persamaan yang pertama, ini adalah persamaan yang garis kedua, dan ini adalah persamaan garis yang ketiga. Jadi untuk mendapatkan titik P itu tidak lain adalah kita memotongkan antara persamaan garis yang pertama dengan persamaan garis yang ketiga. Sedangkan titik Q itu tidak lain adalah persamaan garis yang kedua dipotongkan dengan persamaan garis yang ketiga. Nah, untuk mendapatkan titik P, tadi kita sudah dapatkan bahwa kita akan menyamakan pada persamaan yang pertama dan yang ketiga. Persamaan yang pertama tadi adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sedangkan yang ketiga adalah X dikurang AY sama dengan 0. Nah, dari persamaan ketiga ini kita dapatkan bahwa X sama dengan A per B Y. Kita substitusi X ini ke persamaan 1 tadi. Ini adalah persamaan 1, ini persamaan 3. Jadi kita dapatkan A. Kita masukkan A per B Y ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kita dapatkan A kuadrat B Y ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kita kalikan setiap suku dengan B. Kita dapatkan A kuadrat Y ditambah B kuadrat Y ditambah BC sama dengan 0. Sehingga Y adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan min BC. Jadi Y adalah minus BC per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi Y ini kemudian kita substitusi lagi ke persamaan 1 atau ke persamaan ini, X. Jadi X-nya adalah A per B dikali min BC per A kuadrat ditambah B kuadrat. Hasilnya adalah ini dan ini. Jadi min AC per A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga kita dapatkan P-nya adalah X, Y, di mana X-nya adalah min AC per A kuadrat ditambah B kuadrat, dan Y-nya adalah min BC per A kuadrat tambah B kuadrat. Begitupun dengan yang titik Q. Titik Q adalah titik yang merupakan potongan antara garis yang kedua dan yang ketiga, di mana garis yang kedua tadi adalah AX ditambah BY ditambah C aksen sama dengan 0, dan garis ketiga adalah BX dikurang
AY sama dengan 0. Nah, sama tadi di sini kita dapatkan bahwa X sama dengan A per BY. Kita substitusi ke persamaan kedua. Hasilnya A dikali A per BY ditambah BY ditambah C aksen sama dengan 0. Sehingga A kuadrat per BY ditambah BY ditambah C aksen sama dengan 0. Kita kalikan B di semua sisi, berarti di semua suku kita dapatkan B kuadrat Y ditambah B C aksen sama dengan 0. Sehingga Y dikali A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan minus BC aksen, atau Y sama dengan min BC aksen per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, Y ini kita substitusi lagi ke sini menjadi A per B dikali min BC kuadrat, BC aksen per A kuadrat ditambah B kuadrat. B saling inverse, kita dapatkan min AC aksen per A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga titik koordinat dari Q adalah min X-nya ini, di mana X sama dengan min A per C aksen per min AC aksen per A kuadrat B kuadrat, koma min BC aksen per A kuadrat B kuadrat. Ya, nah dari sini kita ingin mencari jarak dari titik P ke Q, karena titik P ke Q ini jaraknya tidak lain sama dengan jarak yang kita cari, yaitu jarak dari garis ke titik. Nah, sehingga yang sudah kita dapatkan tadi bahwa P adalah min AC per A kuadrat tambah B kuadrat, koma min BC per A kuadrat tambah B kuadrat, dan titik Q, titik koordinatnya adalah min AC aksen per A kuadrat B kuadrat ditambah B kuadrat, koma min BC aksen per A kuadrat tambah B kuadrat. Maka kita ingat lagi, rumus dari jarak dua titik adalah akar dari X yang pertama, atau kita beri langsung saja XP dikurang XQ dikuadratkan ditambah YP dikurang YQ kita kuadratkan. Maka kita substitusi semuanya menjadi XP-nya adalah min AC per A kuadrat tambah B kuadrat dikurang XQ-nya adalah min AC aksen per A kuadrat ditambah B kuadrat dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan YP. YP-nya adalah min BC per A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang min BC aksen per A kuadrat ditambah B kuadrat dikuadratkan. Nah, ini semuanya masih berada di dalam akar. Nah, kalau kita selesaikan akan kita dapatkan ini min AC ditambah AC aksen. Jadi saya bisa tulis AC aksen dikurang AC per A kuadrat ditambah B kuadrat dikuadratkan ditambah BC aksen dikurang BC per A kuadrat ditambah B kuadrat dikuadratkan. Nah, kalau di setiap sukunya saya mengeluarkan A dan B-nya. Jadi saya dapatkan A kuadrat dikali C kuadrat dikurang A dikurang C ya kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah B kuadrat kali C
aksen kurang C kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi di sini ini penyebutnya masih dalam kuadrat ya. Nah, di sini penyebutnya sama. Kita dapatkan bahwa A kuadrat ini C aksen dikurang C kan semuanya sama ya. Jadi bisa saya katakan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat kemudian dikali dengan C aksen kurang C kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat dikuadratkan. Nah, pada pembilang dan penyebut ada suku yang sama. Ini kita saling inverskan, maka kita dapatkan bahwa C aksen kurang C dikuadratkan per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, inilah rumus untuk mencari jarak antara garis ke titik atau jarak titik ke garis. Nah, ini bisa juga kita tulis secara sederhana bahwa D kuadrat itu tidak lain adalah C aksen dikurang C kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, inilah rumus umum dari jarak satu titik ke garis ya, dimana C aksen ini kita dapatkan dari persamaan yang kedua tadi, dimana persamaan yang kedua tadi adalah AX ditambah BY ditambah C aksen sama dengan 0. Sehingga C aksennya adalah minus AX dikurang BY. Ya, jadi C aksennya adalah AX dikurang BY. Sehingga kalau kita mau rubah, masukkan C aksen ini ke dalam rumus yang kita sudah dapatkan tadi, maka rumusnya menjadi D kuadrat sama dengan minus AX dikurang BY dikurang C kita kuadratkan per A kuadrat ditambah B kuadrat, atau bisa kita tulis menjadi min dari AX ditambah BY ditambah C dikuadratkan per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini minusnya dikuadratkan. Minus kalau dikuadratkan itu sama dengan positif. Maka dia menjadi AX ditambah BY ditambah C per A kuadrat tambah B kuadrat. Ini masih dalam kuadrat. Sehingga kalau misalnya kita tuliskan menjadi D saja, itu berarti kita akarkan. Ya, ini tadi masih, misalkan di sini masih D kuadrat, di sini berarti kalau kita tulis D saja, berarti di sini sudah kita gunakan akar. Nah, di mana akar ini tidak lain adalah saling inverse dengan pangkat 2-nya, sehingga hasilnya adalah AX ditambah BY ditambah C. Nah, pernya adalah plus minus dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, inilah rumus hasil akhir untuk mendapatkan, ini ya, ini jarak dari titik ke garis yang kita sudah ketahui persamaannya. Oke. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jarak berarah dari garis miring AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ke titik satu titik P yaitu X, Y akan kita dapatkan dengan menggunakan rumus AX1 ditambah BY1 ditambah C per plus minus dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat.